Kita akan memulai materi pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya, saya sangat menghargai. Hari ini temanya tentang rahasia pernikahan yang abadi ya. Jadi menarik sekali materi yang kita akan pelajari ini. Materi yang akan boleh menjadi berkat ya. Saya sudah membaca materi ini eh, dari dulu, tetapi ketika membaca lagi malah Tuhan boleh memberikan pencerahan-pencerahan ya. Jadi bersyukur untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat sebentar Bapak Ibu ya. Ya, ya, kita akan melihat tentang rahasia pernikahan abadi ini. Ada 10 prinsip yang dibagikan oleh penulis yang bernama Neil Clark Warren ya. Beliau adalah seorang psikolog klinis praktisi ya. Dan intinya dia seorang betul-betul ahli ya. Seorang doktor juga, dia menjabat sebagai dekan Fuller Graduate School of Psychology, dan penulis buku ya. Penulis buku yang buku-bukunya bagus-bagus. Kalau Bapak Ibu pilih membacanya ya, Finding the Love of Your Life itu ya, tentang memilih prinsip-prinsip memilih teman hidup, apa ini bisa diberikan untuk anak-anak kita. Ini buku-buku yang sebetulnya sudah lama sekali, tapi ketika dibaca kembali boleh menjadi berkat ya. Karena itu kita akan bersama-sama mencoba melihat pemikiran-pemikiran yang kita boleh terapkan buat diri kita, buat keluarga kita, mungkin juga buat orang lain, atau buat anak-anak kita ya. Nah, kalau bisa diklasifikasikan dari 10 prinsip nanti yang dibagikan 10 rahasia itu, ternyata itu ada 3 hal yang dia mau sharingkan, bahwa yang membuat pernikahan ini bertahan itu ada jiwa yang sehat, ya, komitmen terhadap janji pernikahan yang serius, kemudian membina kecakapan. Hanya 3 itu. Saya lalu memikirkan, Bapak Ibu ya, lalu saya sudah menikah 23 tahun. Nah, saya melihat apa yang membuat pernikahan saya ini bisa bertahan. Ya, kalau saya kembali melihat kepada ketiga hal ini ya, jiwa yang sehat, komitmen, membina kecakapan, itu saya melihat tangan Tuhan yang sungguh-sungguh membuat pernikahan saya ini bisa bertahan. Tentu kita semua juga tentunya. Saya melihat ketika saya percaya Yesus itu, Tuhan itu mengubah pola citra diri saya ya, mengubah pola nilai diri saya. Bagaimana saya melihat nilai diri saya pelan-pelan berubah. Nah, itu jiwa yang sehat ya Bapak Ibu ya. Lalu komitmen, saya yakin itu janji pernikahan yang diucapkan di gereja ya. Itu mengasihi dalam segala keadaan gitu ya. Itu juga menjadi satu kekuatan. Lalu kecakapan yang terus ketika percaya kepada Kristus itu boleh terus dilatih pelan-pelan ya. Karena saya juga melihat saya banyak sekali kekurangan. Kita sudah melihat kesaksian Pak Suryadi dan Mei ya. Pak Suryadi dan Mei tadi dalam kesaksian mereka
mau bercerai ya, suami istri, mereka udah menikah cukup lama, tetapi mereka mau berpisah, yang sudah punya anak, tapi syukurlah kemudian Tuhan campur tangan ya, Pak Suryadi itu mendekat kepada Tuhan, Mei juga mendekat kepada Tuhan, lalu mereka mendapat pembinaan-pembinaan, itu menolong mereka untuk kembali kepada komitmen mereka, lalu mereka akhirnya tetap memiliki pernikahan mereka ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya mereka mengikuti emosi, bercerai ya, anak-anak mereka pasti akan kehilangan kehilangan apa ya, kesehatan mental yang baik tentunya ya. Karena perceraian itu betul-betul sangat merusak ya, sangat merusak. Oke, kita mau lihat ya. Neil Clark Warren ini dia meminta 100 orang, 100 pasang, ya berarti itu 200 orang yang pernikahannya sukses untuk diteliti sama dia, ya. Nah, kemudian lahirlah kemudian buku ini ya, teori-teori rahasia yang 10 rahasia dalam buku ini. Di dalam Neil Clark Warren juga menyebutkan tentang 3 unsur dari cinta ya. Yang pertama keintiman, ya ini teorinya dari Robert Sternberg ya, dari Yale University. Tiga unsur dari cinta itu keintiman, gairah, ya, yang berkaitan dengan fisik, ya, ingin memenuhi kebutuhan seksual. Kemudian komitmen, ya, keputusan saling mengasihi, pegang janji. Ya, keintiman itu keinginan untuk dekat, menyatu. Nah, saya melihat kalau orang boleh mengerti tentang konsep cinta ini juga akan menolong untuk apa yang bisa dilakukan untuk terus mencintai pasangan, ya. Bagaimana keintiman itu penting, ya. Terus menjaga gairah itu penting dan mengambil komitmen itu penting dalam pernikahan ini boleh ada. Nah, buku ini juga lahir dari 30 tahun praktek klinisnya Neil Clark Warren. Dia menemukan temuan-temuan klinisnya, dia membaca beribu-ribu kajian, artikel, ajaran dari Yudaisme, Kristiani, pengalaman pernikahannya selama 36 tahun waktu menulis buku ini, pernikahan sahabat-sahabat dan ketiga putrinya, maupun juga sharing-sharing dari 100 pasangan. Menurut saya, kita sangat bersyukur kita boleh mendapatkan buku ini ya, mendapatkan buku yang tentang rahasia pernikahan abadi ini dan boleh mendapatkan nilai-nilainya yang saat ini kita akan sama-sama lihat. Nah, yang pertama itu adalah rahasia pernikahan itu yang di-sharingkan oleh Clark Warren itu adalah pertama, mimpikan sebuah impian. Ciptakan visi untuk pernikahan kita. Nah, Bapak Ibu, apakah pernikahan kita sudah punya impian? Ya. Apa menjadi harapan? Ya, ini contoh dari orang-orang yang sharing dalam bukunya Neil Clark Warren ya. Dulu saya punya sejumlah impian untuk tetap bergairah, hidup mapan, mempunyai anak, berpergian bersama. Pada saatnya saya dan suami akan sering membicarakan masa-masa memasuki usia lanjut bersama, sehingga kami akan selalu berdampingan dengan orang yang mengenang kita semasa muda. Nah, ini sebuah impian ya, impian yang sederhana menurut saya ya. Ada lagi yang mengatakan saya dulu mengidamkan seorang suami kepada siapa saya pernah jatuh cinta ya. Sebuah rumah yang terawat baik, anak-anak yang saya sayangi, karir, pelayanan sosial yang menarik.
Saya ingin ada orang yang bisa bersama-sama mempunyai visi ini. Karena visi suami dan visi saya lekat menyatu, saya kini beranggapan bahwa kami sangat beruntung. 21 tahun kemudian prioritas saya tidak banyak berubah. Ya, ini tulisan dari seorang wanita ya, dari Oke. Impian itu kenapa ya kok penting? Karena impian ini merangsang otak dan memobilisasi syaraf tindakan. Nah, karena apa yang diidamkan secara terus-menerus, itu kita akan mulai mengharapkannya untuk mulai terwujud. Harapan ini merangsang perencanaan. Ya. Perencanaan menghasilkan perilaku yang membuat kita ini bertindak. Nah, ini menghasilkan kemajuan. Jadi Bapak Ibu, semua berasal dari sebuah impian. Kita melihat, nah apa impian individu seimbang dengan impian bersama? Ini cara membuat impian ya. Apakah wawasan impian cukup luas ya? Maksudnya berkaitan dengan kerohanian, kehidupan orang lain ya, tidak hanya diri saya, tetapi misalnya saya sendiri punya kerinduan adalah menjadi pembicara keluarga begitu ya. Itu kerinduan saya yang berpuluh-puluh tahun ya. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah mencapai atau belum, tapi yang penting saya sudah memulai pelayanan di bidang keluarga ini. Nah, kemudian apakah pasangan terbukti berkomitmen kuat dengan impian itu? Jadi suami istri bersama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu, sangat baik sekali kalau kita punya impian bersama-sama dengan pasangan kita. Ya, kita mengejarnya bersama-sama. Ada pertanyaan tes misalnya, kira-kira pernikahan kita 10 tahun kemudian mau seperti apa? Nah, kita bisa boleh bicarakan ya dengan pasangan kita. Nah, ini ada seorang contoh pasangan ya, namanya Greg dan Jackie yang menuliskan mimpinya ya, impiannya. Dalam suka dan duka saling mengasihi seumur hidup. Akan berupaya semampu mungkin untuk kehidupan bersama ini menjadi berarti dan memuaskan. Akan saling mendukung, memberi semangat setiap kali masalah timbul. Akan menyayangi anak-anak sebagai individu sebaik mungkin dan membesarkan mereka dengan bijak. Akan mengasihi orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Akan menyikapi kasih dan tuntunan Allah dengan aktif dan antusias. Nah, ini sebuah impian ya. Kira-kira visi pernikahan saya akan seperti ini, begitu. Yang kedua adalah, rahasia kedua adalah, jadilah tangguh ya. Pernikahan abadi membutuhkan dua orang yang berkomitmen tinggi. Ya, berkomitmen yang tinggi, tegar, dan cakap. Artinya kata kuncinya komitmen. Ini adalah kesaksian-kesaksian orang ya. Menurut saya cinta adalah masalah komitmen dan tekad, bukan perasaan senang. Apa saja yang telah kami alami selama ini, bagaimanapun sulit dan menyakitkannya, kami membuat komitmen dan sama-sama percaya bahwa situasi tidak akan mengubah komitmen itu. Ya, ini tulis seorang wanita. Kemudian seorang pria yang menulis, jika kami tidak punya komitmen dengan Allah, dengan lembaga perkawinan dan dengan pasangan, tidak mungkin kami menjalani perkawinan dengan baik. Komitmen adalah fondasi yang baik untuk mengembangkan kemesraan. Jika perasaan menjadi landasan perkawinan, kita akan bermasalah. Ini tulisan dari ini ya. Nah, John Steinberg sendiri juga seorang guru besar dari Yale itu juga mengatakan komitmen ini krusial sekali, sangat penting sekali bagi pernikahan. Ya, dia menuliskan begini, dia mengatakan tidak dapat dihindari suatu hubungan cinta pasti akan mengalami pasang surut dan pasang naik. Ya, mungkin ada saatnya unsur-unsur
keputusan atau komitmen yang membuat seluruh atau hampir seluruh hubungan tetap berjalan baik. Unsur ini esensial pada saat pasangan melewati masa-masa sulit, ingin kembali ke kondisi yang baik. Jika unsur komitmen diabaikan atau dipisahkan dari cinta, mungkin pasangan akan benar-benar kehilangan unsur yang justru memampukan mereka melewati masa suka atau maupun duka. Bapak Ibu, saya sendiri menerapkan dalam pernikahan saya itu, saya berusaha tidak mengucapkan kata bercerai ya. Kami komitmen di awal-awal di dalam pernikahan kami, apapun yang terjadi kita tidak mengucapkan kata-kata perceraian. Ya. Nah, puji Tuhan pernikahan kami sudah berjalan 23 tahun ya. Oktober 21 kemarin 23 tahun ya. Kami bersyukur sekali, memang kami sendiri dalam pernikahan menjalaninya tidak dengan mudah sekali, tidak dengan gampang ya, tertati-tati, sulit, berat, tetapi kami terus belajar. Ya. Kami tahu pernikahan kami juga tidak sempurna, ya, tapi saya percaya ini komitmen ini menjadi inti ya, menjadi inti pernikahan itu tetap boleh bertahan. Komitmen. Jadi saya suka dengan firman Tuhan yang mengatakan itu seorang yang menghargai janji ya, adalah seorang yang Tuhan senang dengan orang yang memegang janji. Saya pikir itu sangat menguatkan ya. Saya pikir di ajaran-ajaran yang lain juga Bapak Ibu ya, pernah saya mendengar waktu pernikahan seseorang, pernikahan Jawa ya, seorang pangeran itu, seorang yang agung jiwanya, kira-kira gitu, adalah seorang yang pegang janjinya. Ya, kalau tidak salah adalah pernikahan Kaisang gitu ya. Saya mendengar itu ada orang yang memberikan kata-kata seperti itu. Ya, kalau kita nanti melihat bagian dari komitmen itu adalah bicara tentang mengasihi, ya, menghormati, memperhatikan, dan melaksanakan kewajiban ini sepanjang hayat ya. Jadi ada 4 janji yang penting yang kita buat untuk pasangan ya. Semuanya bersikap aktif, mengasihi, menghormati, memperhatikan ya, melaksanakan kewajiban. Nah, jadi bagaimana kita boleh kuat di dalam mengerjakan komitmen ini ya? Bisa dilakukan memperjelas apa yang diharapkan. Ya, salah satu penyebab utama hancurnya pernikahan adalah harapan yang tidak realistis. Ya, tak kala pasangan memasuki kehidupan pernikahan ya, jadi pengharapan-pengharapan yang sangat-sangat tinggi sekali ya, sehingga tidak bisa dijangkau oleh pasangannya. Ini juga menyebabkan misalnya contoh orang yang menuntut kamu harus tahu apa yang aku mau tanpa aku harus ngomong, tanpa aku harus bicara. Nah, ini sangat menjadi masalah ya, karena kalau orang tidak bicara, kita tidak tahu. Lalu, memahami sungguh-sungguh makna janji pernikahan. Nah, jika menganalisa ikrar pernikahan tradisional ya, ada 6 bagian ya, yang bisa seperti ini, aku mengasihimu sepanjang hayat, aku akan memperhatikanmu sepanjang hayat, aku akan menghormatimu sepanjang hayat, ya, seumur hidup maksudnya. Aku akan memenuhi kewajibanku sebagai suami istri, sebagai suami atau istri. Aku tidak akan mencintai atau terlibat asmara dengan orang lain. Aku akan memenuhi kelima janji ini dalam suka dan duka sepanjang hayat. Nah, ini ada sesi menanamkan janji pernikahan di benak kita masing-masing ya. Neil Clark Warren itu mengusulkan
Coba ucapkan sesering mungkin ya, 2-3 kali seminggu, diucapkan 2-3 kali seminggu selama 10 tahun pertama pernikahan. Ya, sesudah kurun itu setidaknya seminggu sekali. Mengapa? Ya, supaya kata-kata janji pernikahan ini tetap boleh kita ingat, membentuk kerangka pernikahan yang kokoh ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, cukup menarik sekali ya. Puji Tuhannya kita masih bisa datang ke pernikahan-pernikahan yang kita juga bisa mengikuti ketika pasangan suami istri dinikahkan, kita juga bisa mengatakan itu ya, mengingat itu ulang pada pasangan kita. Oke. eh Kemudian pada bagian yang ketiga ya, rahasia ketiga, maksimalkan faktor kepercayaan. Maksudnya apa? Maksudnya saling percaya itu sangat penting ya. Saling percaya satu dengan yang lain. Saling percaya tidak mutlak diperlukan, ini membuat saya tidak punya hambatan. Mutlak diperlukan. Ini berarti saling percaya itu mutlak. Ini maaf, ini salah tulis. Saling percaya itu mutlak diperlukan. Ini membuat saya tidak punya hambatan dalam memerankan tugas sebagai pencari nafkah dalam mencintai pasangannya Betty itu ya. Tidak ada sedikit pun yang perlu dicurigai dari diri Betty, ini pasangannya. Mempercayai selalu mudah bagi saya karena kami sungguh-sungguh puas dengan hubungan kami, tidak cemburu, tidak ada curiga dan tidak ada keraguan ya, seorang yang sudah 81 tahun menulisnya. Mengapa kepercayaan itu krusial ya? Kepercayaan itu membuat orang lain bisa menjadi diri mereka sendiri ya, membuat mereka itu bisa aman ya, mereka bisa tampil apa adanya dan tidak perlu melindungi diri sendiri ya, membuat orang lain itu lebih bersikap terbuka ya. Ada tiga tingkat kesetiaan ya, ucapan yang kalau bicara bisa dipercayai begitu ya. Lalu tindakan, perilaku ya, perilakunya yang ada kesetiaan, lalu secara keberadaan juga berkaitan dengan keberadaan secara diri ya, juga menunjukkan kesetiaan. Manfaatnya dari kepercayaan yang penuh ya di dalam pasangan suami istri ya, ketika mengalami masa-masa krisis menolong tidak goyah. Kemudian mampu tampil sebagai diri sendiri ya, ketika mengaktualisasi potensinya. Tidak perlu buang-buang waktu maupun energi untuk mencurigai pasangan, karena capek ya, buang-buang waktu itu. Kemudian boleh merasa yakin bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan baik pasangan itu selalu ada manfaat, karena saling percaya ya. Pikiran mereka dipenuhi kedamaian sejati, yaitu manfaat dari kepercayaan. Jadi yang pertama kita sudah melihat bicara tentang mimpi, lalu memiliki mimpi, lalu percaya ya. Yang ketiga itu percaya, yang kedua tadi adalah tentang pegang komitmen, ya, tangguh dalam pegang komitmen. Nah, yang keempat adalah memiliki jiwa yang sehat. Pernikahan yang abadi membutuhkan dua jiwa yang sehat. Karena itu memang saya melihat, Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita perlu untuk mengingatkan diri mereka untuk tidak cepat-cepat ketika mereka SMP, SMA, tidak cepat-cepat cari pasangan, tapi boleh menyehatkan dulu mental mereka, termasuk sampai kuliah. Yang penting mereka jiwanya sehat ya. Kalau jiwa tidak sehat, sangat sulit dalam pernikahan. Ini kesaksian dari seorang wanita dari California, dia berbicara,
Selama 15 tahun terakhir saya mengalami beberapa periode depresi. Saya tidak mengerti mengapa kondisi demikian saya parah, kondisi saya sangat parah ya. Tapi memang saya merasa sekali tidak berdaya untuk berubah. Berkali-kali Dave suaminya itu ya, merasa frustrasi. Saya tahu ia putus asa menghadapi saya, namun ia selalu mendampingi saya dan selalu akan bersama saya. Ini seseorang ya, kasih kesaksian seseorang. Yang lain lagi adalah kami banyak merasakan kehilangan selama kehidupan pernikahan kami. Yang spesifik adalah tewasnya 2 anak kami, ini anaknya meninggal ya. Tak kala tragedi ini terjadi, jiwa kami tercabik-cabik, namun cinta dan hormat kami satu sama lain mendorong kami untuk lebih dekat. Hasilnya kami mampu mengatasi kondisi emosional kami. Kami belajar apa artinya ketergantungan, rasa aman, kesepian, waktu pribadi, hampa, komitmen, dan tidak ada kata putus asa, istilah favorit kami. Nah, nanti di poin yang kelima kita break, saya beri kesempatan untuk interaksi ya. Bicara tentang jiwa yang sehat ini adalah bicara tentang konsep diri ya, strateginya yang utama adalah konsep dirinya yang sehat. Konsep diri bagaimana saya melihat diri saya. Nah, ini berkaitan sekali dengan firman Tuhan ya. Jadi konsep diri ini memang ketika kita datang kepada Tuhan, konsep diri kita diubahkan ya. Karena kita manusia berdosa, konsep dirinya juga rusak ya. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, konsep dirinya ini dipulihkan sehingga kita melihat diri sebagai seorang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita tidak perlu berusaha menaikkan harga diri kita ya, karena kita sudah berharga di mata Tuhan. Nah, menurut saya bersyukur sekali mengenal Tuhan karena sebelum mengenal Tuhan itu konsep diri saya sangat rendah, penerimaan diri saya juga sangat rendah, jelek sekali. Tapi bersyukur ketika kenal Tuhan itu dipulihkan. Dan makanya saya tahu juga ketika dalam proses saya menikah dengan istri saya itu, kami juga banyak konflik ya. Itu karena salah satunya juga konsep diri yang masih tidak tidak stabil ya. Tapi dengan berjalan waktu, makin mengerti siapa saya di hadapan Tuhan, mengerti dan membagikan kepada orang lain, nah, menolong kita menjadi lebih sehat, ya, lebih sehat. Tentu ada orang lain yang membantu juga ya dalam konseling kah atau kelompok kecil. Ada 5 masalah emosional yang mampu melumpuhkan pernikahan, yaitu jiwa yang hampa, nilai diri yang rendah, takut pada perasaan sendiri, penyimpangan karakter ya, ingkar janji, ya, melakukan sesuatu yang tidak benar ya. Lalu salah mengatasi kemarahan ya, tidak bisa mengekspresikan dengan tepat ya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat baik sekali ya kalau orang sebelum menikah boleh cepat-cepat membereskan masalah-masalah emosionalnya ya. Karena kalau tidak, kasihan pasangannya. Ya, seorang yang rendah diri misalnya lalu tidak bisa mengekspresikan kemarahannya, maka yang terjadi bisa KDRT ya. Kasihan sekali kalau terjadi KDRT ini ya, ini menjadi contoh yang buruk buat anak-anak, contoh yang buruk buat banyak orang ya, kalau orang Kristen juga menjadi kesaksian yang sangat buruk sekali. Apalagi hamba Tuhan ya, yang melakukan KDRT. Tapi dalam realitas masih ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan KDRT ya. Oke, sifat-sifat yang dapat ditemui pada orang yang sehat.
Yaitu yang pertama, mereka tidak ingin membuat orang lain terkesan, mereka tidak perlu sempurna, mereka tidak ragu memanfaatkan jasa pakar ya, konselor, psikiater, rohaniwan, siapapun yang bisa menolong ya. Mereka tidak menilai diri berdasarkan faktor-faktor materi ya, lahiriah ya, uang, pandangan orang, tapi mereka melihat nilai diri mereka karena karya Kristus, anggapan Allah, bahwa saya berharga, gitu ya. Mereka mengatasi masalah serius dengan pemecahan yang lebih serius. Mereka menekankan dimensi rohani, jadi kisah daripada Suryadi dan Mei itu bisa selesai karena mereka menekankan dimensi rohani, ya, pernikahan mereka boleh selamat dari perceraian. Lalu mereka memperkuat kondisi emosional orang lain. Mereka orang-orang yang memberkati orang lain. Ya. Ini sifat-sifat orang yang sehat. Jadi kita kalau ada yang kurang sehat, kita boleh terus belajar ya, meskipun udah umur sudah, saya sampai umur 53 sekarang ini, saya tahu saya masih belum sehat betul. Saya masih kadang-kadang ingin membuat orang lain terkesan, ini masih ada ya. Jadi saya masih terus belajar bagaimana bisa sehat secara emosional ya, lebih sehat pada diri saya. Yang kelima, manfaatkan daya tarik, maksimalkan gairah dan kemesraan ya. Jadi daya tarik ini kita tertarik pada orang bisa karena suara yang enak didengar ya. Itu bisa menjadi daya tarik. Sentuhan tangan ya juga meningkatkan daya tarik. Melihat tubuh pasangan ya, tubuh yang kena sinar matahari yang luar biasa memikat gitu ya. Ada orang-orang yang tertarik karena mata yang cantik, senyum yang ramah. Kita bisa menggunakan ini ya, daya tarik ini ya. Untuk daya tarik itu juga bisa melalui memenuhi kebutuhan pasangan kita. Ya. Menolong pasangan kita untuk melihat dirinya berharga ya. Nah, ini menjadi juga menolong untuk menambah daya tarik lah ya. Oke, karena orang akan berdekatan dengan orang yang membuat kita merasa diri kita positif ya. Kita makin tertarik pada orang ini. Untuk bisa begitu kita perlu punya penghargaan diri yang kuat ya, penerimaan diri yang kuat. Ya, ini bisa menjadi apa itu menjadi ini bisa diterapkan juga tentang hal-hal apa yang membuat kita tertarik ya pada pasangan dari sisi kepribadian, kecerdasan, penampilan, karakter, kerohanian, pola asuh orang tua, latar belakangnya, daya tarik apa yang dia punya, ambisinya, kreativitasnya. Ini juga bisa kita coba pikirkan apa dari pasangan kita membuat kita makin tertarik dengan dia begitu ya. Misalnya pasangan saya seorang yang bisa main musik ya, memimpinnya bagus, memimpin kor, mendekati anak-anak dengan baik ya di dalam masa-masa yang bertambah ini. Jika saya mengalami PHK ya, dia tetap mendukung. Ya itu jadi hal yang buat saya sangat bersyukur. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, saya beri waktu untuk kita mungkin ada interaktif ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin share, ingin apa namanya, ingin untuk memberi tambahan atau pertanyaan atau ingin menambahkan, silakan. Apakah ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Kita sama-sama saling melengkapi ya, seperti warung kopi lah ya. Kita saling curhat. Silakan. Pak Daniel mau tanya nih.
Ya, Ah, pernikahan dulu itu banyak yang mungkin dijodohkan ya, atau ya istilahnya bertemunya, berjumpanya itu tidak seintensif pada pasangan-pasangan yang zaman sekarang. ya. Tapi kok pernikahannya kok awet ya? Kalau dilihat kok pada umumnya mayoritas tuh awet. Jarang sekali terdengar kasus perceraian. Kalau yang zaman sekarang ini sudah penuh dengan dinamika, penuh dengan eh, macam-macam apa itu mengikuti pandangan-pandangan yang baru. Tapi kok tingkat perceraiannya sangat tinggi yang zaman sekarang. Itu faktornya apa ya? Terima kasih. Kalau yang sekarang ini kan milih sendiri, tapi perceraiannya sangat tinggi sekali, ya kan? Iya, Jadi kalau di Indonesia sendiri itu perceraian itu bisa setiap 1 jam ini sekitar yang terjadi bisa 50 perceraian terjadi, Bapak Ibu, ya. setiap jam ya. Jam. Jadi bayangkan aja 24 jam itu anggaplah 1.000, ya kan? 1 bulan bisa 1.000 kali 30 ribu. 1 tahun bisa sampai 300-an gitu ya, 300 ribu perceraian. Bisa mengerikan begitu ya. Iya, Jadi, iya. jadi faktor-faktornya, faktor-faktor perceraian ini memang kalau bertanya dulu dan sekarang, mungkin yang lain dulu boleh memberikan masukan ya, enggak apa-apa. Jadi ini mungkin kita saling dialog dulu. Silakan. Kenapa kalau dulu itu kok lebih enggak mudah bercerai? Sekarang ini lebih bercerai. Silakan Bapak Ibu memberikan pendapatnya. Kita saling sharing di sini. Ya, silakan. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan memberikan pemikirannya. Silakan. Oke. Ibu Eva ada memberikan sesuatu pendapat? Boleh, Pak. Ya, kalau dulu itu kenapa tidak dijodohkan malah kuat pernikahannya? Tapi kalau sekarang ini malah milih sendiri, malah pernikahannya banyak yang bercerai. Ini ada pertanyaan seperti itu dari Pak Anton. Mungkin Bu Eva mau memberikan masukan? Boleh. Ya, Kalau menurut saya nggak mungkin ketemu kalau tidak ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hati itu nggak terbuka dan nggak ada pernikahan. Itu satu barangkali kalau landasan yang dijodohkan dan sebagainya itu. Kalau saya percaya bahwa di situ eh, kita ngomong apa suara hati atau apa. Nah itu kan campur tangan Tuhan ada di situ. Baru menikah. Nah, jadi dia langgeng kalau tetap berjalan di dalam konsep pernikahan yang seperti itu. Itu satu. Yang sekarang dari yang saya lihat itu pernak-pernik yang menyebabkan perceraian itu bertambah-tambah. Prinsipnya barangkali ego yang tinggi satu sama lain, kemudian juga setiap sumbangan-sumbangan untuk faktor perceraian itu banyak. Sekarang lihat aja di WA Group. Yang maksud saya bukan WA Group itu jelek, tidak. Tapi di situ kan bebas menitipkan pesan, menitipkan salam untuk mantan. Nanti mantannya menerima salam. Bukankah itu membuka peluang?
pada waktu kita menitipkan salam, tidak mungkin tidak ada sesuatu yang terbersih di benak itu. Itu satu, kalau mau jujur. Itu. Kalau kita nggak ada apa-apa lagi dengan mantan kita, itu nggak akan teringat. Nah, itu ada kalimatnya, ada pendapat juga dari para ahli, tapi saya lupa yang dimaksud sebenarnya itu. Jadi mereka masih juga hidup di masa lalu. Nah, itu akan timbul pada waktu masa sekarang tuh ada konflik-konflik. Kenapa harus dipesan ke mantan? Ada apa? Nah, itu satu ya. Nah, itu biasa. Nah, sekarang itu dianggap biasa. Nggak apa-apa kok, tapi hati-hati. Berarti Anda sendiri membuka peluang ke arah sana. Ini yang saya lihat. Itu, Pak. Yang lain masih banyak sih, tapi kalau kita lihat juga bagaimana pribadi kita itu bertumbuh. Bertumbuh di sini bukan hanya dalam kondisi yang enak-enak saja, tapi pada waktu kondisi yang tidak enak juga di dalam pernikahan. Apakah karakter dasar yang memang ada dari awal itu muncul balik? Nah, kalau itu muncul balik tapi tanpa disadari, maka disitulah terjadi KDRT dan sebagainya. KDRT itu bukan hanya memukul secara fisik, secara nonverbal itu juga lebih menyakitkan gitu. Kalau pada waktu Anda menitip salam, menitip pesan untuk mantanmu, dan pasangan kita mendengar itu sudah KDRT. Nah, jadi banyak benih-benih itu sebetulnya yang tanpa sengaja ditumbuhkan sendiri oleh pasangan-pasangan itu. Nah, ini salah satu aja, Pak. Mungkin saya juga mau dengar dari yang lain. Ya. Ada lagi rekan-rekan yang ingin membagikan? Kalau dari saya, itu kalau dari saya sendiri, saya melihat tentang masalah daya juang juga ya. Orang-orang yang masa-masa yang lebih tua ya dari itu, mereka punya daya juang itu lebih tinggi begitu ya. Kemudian dibandingkan orang-orang misalnya di masa sekarang yang kepinginnya instan. Segala sesuatunya kepingin butuh cepat. Begitu gak dapet yang cepat, ya dia cari yang lain. Begitu. Contoh misalnya menikah, lalu tidak dapat kebahagiaan, lalu, waduh berarti saya ini salah pilih nih ya, saya berharap kebahagiaan saya dapat dari yang lainnya. Begitu. Nah, tapi orang zaman dulu lebih banyak faktor malu ya. Mereka tetap berjuang, mereka tetap berusaha. Nah, itu ada faktor-faktor yang membuat mereka bisa lebih mempertahankan pernikahan. Yang lain tadi saya juga setuju dengan Bu Eva ya, media-media pornografi zaman saya dulu untuk mau nonton film porno itu susah cari kasetnya, susah cari tempatnya, lebih susah. Ya, zaman sekarang lebih gampang. Itu salah satu ya, jadi kayak pertemuan-pertemuan yang seperti tadi sempat diucapkan Bu Eva itu ya, itu juga Facebook ya menolong untuk itu, mendukung untuk memang perselingkuhan bisa terjadi ya. Jadi bisa menjadi faktor-faktor itu salah satu penentu. Mungkin yang itu kalau ada tanggapan lain silakan. Apakah ada? Ya, kalau belum ada enggak apa-apa. Kita akan lanjutkan dulu materi. Terima kasih Pak Anton yang sudah sharing pertanyaan ya. Yang berikutnya adalah yang keenam,
Nanti setelah itu boleh kita lanjut lagi ininya ya. Belajar berbicara, ya belajar berbicara. Jadi kalau kita udah melihat rahasia yang pertama itu adalah punya mimpi, ya pernikahan kita kalau punya mimpi, pernikahan yang lebih kuat, tangguh itu artinya pegang komitmen. Yang kedua ya, rahasia kedua, rahasia ketiga itu belajar percaya dengan pasangan kita. Yang keempat punya jiwa yang sehat. Yang kelima manfaatkan daya tarik. Nah, yang kemudian yang keenam ini belajar berbicara. Menjadi pakar komunikasi ya, belajar. Ini seseorang yang mengatakan sudah bertahun-tahun kami menyisihkan waktu sedikitnya setengah jam setiap malam untuk berbicara. Terkadang hal-hal ini, hal-hal penting mencuat, ada kalanya tidak. Tapi kami tahu apa yang dibaca, dipikirkan, dicemaskan, dinikmati, dan yang menekan pasangan. Ini adalah unsur krusial dalam hubungan kami. Ini seorang wanita yang bicara ya. Lalu saya komunikator yang mementingkan topik besar, sedangkan istrinya Carol menyukai pembicaraan yang kecil-kecil. Dari dulu hingga kini, saya pada tahap tertentu menghindari konflik, sebaliknya dengan Carol, ia suka bicara belak-belakan. Sejak kecil, menurut saya kalau tidak suka Ibu Carol, oke, ini nggak masuk ini maksudnya. Ya, oke. Kami berdua sadar dengan perbedaan-perbedaan ini, kami telah membuat kemajuan luar biasa dalam menanggulanginya. Kendati kami berbeda, kami masing-masing merupakan komunikator yang baik. Ini ungkap seseorang pria ya. Nah, ada 5 cara untuk memperbaiki komunikasi. Ya, belajar, tanyakan keadaannya bagaimana. Ya. Lalu kalau sore hari, ketika lelah karena tugas-tugas, matikan televisi, beristirahat, lalu ambil waktu untuk menyegarkan hubungan. Kalau ini tulisan dulu ini ya, tulis kirim sepucuk surat, kalau sekarang bisa WA atau hadiah kecil-kecil tanpa ada alasan khusus. Upayakan terus komunikasi mengalir ya. Seperti air terus mengalir, atau kalau bola itu, gambaran bola basket itu seperti orang saling melemparkan bola begitu ya, saling memberikan bola satu sama yang lain. Jika pasangan tengah bermasalah, kita memberikan perhatian yang serius ya. Maksudnya betul-betul memberikan perhatian, tidak pakai kita tutup, kita sisihkan dulu hal-hal yang kita kerjakan untuk kasih perhatian ke dia. Komunikasi yang baik memerlukan seni mendengarkan yang baik. Ya intinya sampai empati ya. Empati ini bisa memahami perasaan pasangan kita, lalu kita bisa merasakan pergumulannya ya, menempatkan kaki kita di sepatunya. Upaya ini memang butuh usaha keras ya, mengandung resiko. Tidak mudah untuk memahami perasaan manusia yang rumit. Tapi kalau berhasil sampai berempati, ini akan menciptakan pernikahan yang sangat baik ya. Ini dibutuhkan memang kedewasaan ya, rekan-rekan, dibutuhkan proses belajar. Nah, kemudian yang ketujuh, rahasia ketujuh, belajar menyelesaikan konflik ya, karena tidak konflik itu ada. Ya. Seseorang yang mengatakan kami mencoba menangani konflik sedini mungkin dengan terbuka dan jujur, sehingga tidak ada seorang pun yang terus memikirkan terluka atau sakit hati. Kami tidak bertikai, kami mencari kesepakatan. Ya, ungkap seseorang wanita. Kami banyak berdiskusi dan sedikit berargumentasi, khususnya saat-saat stres. Istri saya
diam diri dan saya semakin mencecarnya serta memaksakan pendapat saya. Tetapi permasalahan selalu kami jernihkan dan kami mencapai kata sepakat. Ini ungkap seorang pria ya. Nah, usulan daripada Clark Warren adalah ada 8 rahasia untuk mengatasi konflik. Perlakukan pernikahan sebagai bisnis kita ya, dari artinya ini usaha kita ya, kalau kita berhasil ya berarti kita yang bersama-sama ya berhasil. Jadi kalau bisnis ini gagal maka ya kita yang gagal gitu. Jadi kita bukan saya atau kamu ya. Tangani permasalahan secara secepatnya mungkin sehingga konflik tidak meluas. Lalu konsentrasi pada pokok permasalahan saja. Jangan mengintimidasi, ya, mengancam, menakut-nakuti, tidak mengata-ngatai, peka dalam mendengarkan, praktekkan seni memberi dan menerima, rayakan setiap keberhasilan. Ya, kalau bisa berhasil menyelesaikan konflik, ya, bisa dirayakan dengan hal-hal yang kita bisa lakukan sesuatu, begitu ya, makan bersama atau apa begitu. David Olson itu juga dia mengatakan ya ada 4 aspek dalam hubungan suami istri yang sangat penting bagi keberhasilan pernikahan, yaitu persoalan pribadi, komunikasi, agama, dan penyelesaian konflik. Ya, dia bilang ini 4 aspek ini penting diperhatikan ya. Penyelesaian konflik, agama, komunikasi, dan persoalan pribadi. Kebenaran-kebenaran yang bisa diingat adalah ya dalam pernikahan konflik tidak dapat dielakkan karena kita suami istri ini berbeda memang ya. Penanganan konflik itu yang paling penting ya. Jadi konflik sebetulnya tidak apa-apa untuk boleh ada, tapi bagaimana menangani konflik itu yang penting. Karena kalau menanganinya keliru ya menuju kehancuran. Kalau menanganinya tepat dia keberhasilan. Setiap strategi menyelesaikan konflik perlu dianalisa berdasarkan hubungan suami dengan istri. Ya tadi ada 8 rahasia menyelesaikan konflik yang tadi itu. Yang terpenting adalah pernikahan ini sebagai bisnisnya kita ya. Jadi artinya pernikahan itu adalah bicara tentang kita. Perlu win-win solution. Tidak satu orang yang win, yang lain lose, tapi win-win solution. Kemudian yang ke-8, yang ke-8 ini bicara tentang negosiasi untuk hubungan seks yang memuaskan. Ya, ini kehidupan seks yang baik menciptakan keintiman. Jadi, Clark Warren bilang seks ini bagian yang penting juga. Ya, sesuatu yang perlu diperhatikan. Ya, ini bagian sebenarnya skills juga ya, skills. Ada seorang yang berkata ya, seorang pria umur 75 tahun yang telah menikah 51 tahun ya, dia berkata, pemuasan hubungan seks dalam suasana yang syarat dengan kesetiaan, saling mencintai, mendukung, dan pengertian sangat penting buat kami. Ya. Dari tahun ke tahun dan hingga kini kondisi ini tidak berubah. Sekalipun intensitasnya tidak sama. Saya ingat malam pengantin kami saat segalanya demikian baru dan menyenangkan dan bergairah dan santai ya. Terlintas dalam pikiran saya bisa mati sebelum usia 30 akibat kurang tidur karena setiap malam iramanya tetap sama. Ini ungkap seseorang ya, karena dia menikmati seksnya pada masa baru pernikahan. Oke, saya lompat aja. Ada 10 faktor krusial untuk seks ya. Peran pria amat penting. Pria perlu peka untuk kebutuhan wanita. Wanita perlu belajar bagaimana menerima kenikmatan maksudnya ya. Wanita harus leluasa untuk memimpin hubungan seksual. Pria harus bergerak dengan pelan sekali. Ya, ini
Pria perlu siap untuk menyesuaikan diri tanpa agenda yang mengatur. Baik suami maupun istri perlu merasakan kesenangan yang dapat dinikmati, ya, bukan mengharapkan pada hasilnya. Jadi sasaran seks itu adalah membina keintiman dengan pasangan. Kadang-kadang memang nggak sempurna, nggak seperti yang diharapkan, ya. Tapi rahasianya itu ya untuk kita ini makin intim, ya, makin mengasihi, makin bersatu, ya, dalam kesatuan komitmen. Rahasia terletak pada kenikmatan yang dapat diperoleh dari tubuh kita maupun tubuh pasangan. Jika klimaks tidak tercapai, tidak berarti kita harus kecewa atau merasa gagal. Ya. Nah, kalau ada seorang yang pernah dilecehkan secara seksual masa kecil, trauma ini harus diatasi, ya, lewat pakar, konselor atau psikiater dan yang lain-lain. Kepuasan bagi kedua belah pihak adalah yang didambakan dari setiap hubungan seksual. Kedua belah pihak harus tahu mekanisme organ seks dalam tubuh, ya. Ini tentu setiap masa bisa berbeda-beda, Bapak Ibu, ya. Pernikahan di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun itu bisa berbeda-beda. Tapi tetap, ya, tetap bagaimana kita tetap menghargai anugerah Tuhan dalam hal seksual ini, ya. Ini anugerah Tuhan yang sangat baik, sangat bisa dinikmati. Neil Clark Warren bilang begini, ya, saya percaya jika setiap pasangan di Amerika Utara bersedia untuk dibimbing, ya, bersedia dibimbing untuk memperbaiki hubungan seksualnya sebesar 10% saja, maka angka perceraian akan turun lebih dari 10%. Jadi intinya kalau orang mau dibimbing, ya, dalam hal masalah seksual, ini perceraian bisa turun lebih dari 10%. Yang ke-9, perluas wawasan pergaulan, ya. Ternyata pergaulan dengan orang lain, ya, bahkan dengan anak-anak sendiri itu juga menciptakan pernikahan abadi. Ya, saya sebut aja ada 7 prinsip menjadi orang tua yang efektif. Pertama, anak kita adalah pribadi yang berdiri sendiri. Kita dipercaya mengemban tugas mulia dengan membuat mereka menjadi apa saja berdasarkan kemampuan mereka, ya. Tidak paksakan diri kita. Istilahnya kita ini menjadi penggembira begitu, ya. Mereka menjadi seperti yang Tuhan mau untuk mereka. Prinsip yang lain, biar anak-anak merasa dikasih tanpa syarat, unconditional love, ya. Itu sangat penting bagi perkembangan jiwa anak. Setiap anak perlu diberi rambu-rambu, ya, bahaya-bahaya akan sesuatu, lalu diminta wajib memelihara. Orang tua perlu tahu bagaimana mendisiplin dengan cara yang efektif, ya. Kadang-kadang melalui pujian jauh lebih efektif daripada kritikan, ya. Pujian jauh bisa lebih menggerakkan daripada kritikan. Ya, ini B.F. Skinner yang bicara. Lalu prinsip berikutnya, anak dapat dibantu untuk memiliki impian yang hebat. Lalu membantu anak mengembangkan kepribadian dan menanamkan nilai-nilai. Buat anak-anak ini sangat penting, ya. Yang ke-10, kejarlah kehidupan rohani. Kejarlah kehidupan rohani ini maksudnya kehidupan rohani ini sesuatu yang sangat penting, ya Bapak Ibu, ya. Kita udah melihat kesaksian daripada Suryadi dan Mei tadi yang sudah parah pernikahannya, tapi karena mereka datang kepada Tuhan, mereka dipulihkan, ya. Biarlah kita juga menganggap kerohanian ini juga hal yang penting, sehingga kerohanian kita yang baik ini boleh memperkaya pernikahan kita, ya. Memperkaya, bisa ditularkan kepada pasangan. Tadi Suryadi itu melihat Mei berdoa begitu, ya. Nah, itu membekas di dalam pikirannya. Jadi saya pikir
mengundang Tuhan di dalam pernikahan kita, ya, itu bisa menyelamatkan pernikahan. Jadi kerohanian yang terus bertumbuh, ya, itu akan sangat baik berdampak pada pernikahan. Saya sendiri bersyukur pada Tuhan, saya menikah umur tahun 2000, ya. Tahun 2001 saya masuk Saat bersama istri. Kami dikelilingi orang-orang yang secara kerohanian, ya, mencari Tuhan, mau bertumbuh. 2000 di seminaris sekitar 5 tahunan, lalu pelayanan, lalu masuk lagi seminari lagi, itu menolong kami, ya. Kami banyak kekurangan, kami harus mengakui. Emosi kami dibesarkan dari suami istri ini, emosi kami kurang sehat, ya. Dibesarkan dari keluarga yang tidak sempurna, tidak berfungsi dengan baik, sehingga banyak hal yang kami alami kesulitan, tetapi kami bersyukur saja kami terus bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama ini, jadi itu menolong kami juga terus memperbaiki diri kami juga, ya. Jadi teman-teman, kerohanian ini sangat penting sekali, gitu. Oke, saya tidak cerita tips-tipsnya, nanti kalau memang ada kesempatan kita ngomong, saya beri kesempatan, kita boleh saling share kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin ditambahkan, kita boleh saling sharing satu dengan yang lain. Silakan, pengalaman. Ya, Ya, ya Pak Daniel. Yang 10 prinsip yang diberikan Pak Daniel itu sangat bagus, saya rasa, untuk mempertahankan pernikahan supaya abadi, ya. Hanya tadi saya sangat tertarik dengan data yang Pak Daniel berikan tentang tingginya tingkat perceraian. Luar biasa sekali angkanya itu. iya, betul. Itu mungkin disebabkan kurangnya waktu untuk saling mengenal, ya, ketika akan memasuki pernikahan. Mungkin karena gaya hidup instan yang pengen cepat-cepat itu, sehingga kekurangan waktu untuk lebih saling mengenal dengan baik masing-masing. Memang tidak ada yang sempurna, ya, tetapi setidaknya sangat atau saling mengenal dengan lebih dalam itu tentunya sangat penting, ya, kalau lihat itu budaya instan sekarang ini. Sebenarnya apa, ya, prinsip-prinsip dasar apa dalam tahapan saling mengenal itu yang harus diperhatikan itu? Pedoman-pedoman apa sebetulnya dari, ya, proses saling mengenal itu yang perlu diperhatikan dengan khusus, dengan serius, supaya nanti ketika memasuki pernikahan itu tidak terlalu banyak menimbulkan problem yang di luar dugaan, gitu, Pak Daniel. Ya, nanti saya akan membahas review dari apa yang sudah dibagikan ini, ya. Jadi nanti rekan-rekan boleh menambahkan. Jadi yang pertama itu yang perlu diperhatikan dalam hal, kalau 3 hal, kalau disamerikan yang tadi di awal adalah bicara tentang kesehatan mental. Jadi penghargaan diri bagaimana terhadap sebelum menikah, misalnya melihat pasangan ini punya penghargaan diri yang baik tidak, citra dirinya baik tidak. Jadi kesehatan mentalnya bagaimana? Nah, ada seorang teman yang mengalami dia sudah diberitahu rekan-rekan, itu pasanganmu itu enggak sehat loh. Tapi dia tetap saja. Akhirnya sekarang ini mengalami kesulitan yang luar biasa sekali, sangat sulit sekali. Pasangannya KDRT, ya. Sangat tidak mudah, ya. Jadi betul-betul menguras energi sampai menimbulkan banyak hal yang sulit buat anaknya, buat dirinya, ya. Jadi rekan-rekan, ini hal yang sangat penting. Yang pertama itu lihat kesehatan mentalnya, yang kedua adalah melihat kalau komitmen itu istilahnya, ya, berarti relasinya dia dengan Tuhan, ya. Jadi kalau dia dengan Tuhan sungguh-sungguh, tentu diharapkan dia juga menjadi orang yang menjaga komitmen, ya. Makanya lahir baru, kalau memilih pasangan hidup itu makanya perlu sama-sama memilih dengan orang yang lahir baru itu, ya, supaya bisa menjaga komitmen pernikahan.
Yang ketiga tadi kan skills ya. Nah, skill ini kan bisa dipelajari. Jadi kalau skill ini tentang komunikasi, nyambung ya, kalau ngomong bicara, lalu menyelesaikan konflik, bagaimana ya, hal-hal yang seperti ini hal yang bisa ditambahkan ya, terus dipelajari. Nah, menurut saya itu ya, itu. Jadi menurut saya cara tentang kesehatan mentalnya, kesehatan relasinya dengan Tuhan ya. Nah, silakan kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan yang lain. Iya, terima kasih Pak Daniel. Ya, ya silakan mungkin ada rekan yang mau menambahkan atau mau melengkapi. Silakan atau mau bertanya. Silakan teman-teman. Atau mau sharing juga boleh. Sharing pergumulannya, silakan. Bagaimana pengalaman rekan-rekan sekalian? Ada sesuatu yang ingin dibagikan, kita boleh sama-sama saling sama-sama memberkati ya, saling memberkati satu yang lain. Silakan kalau ada. Ya. Ada yang ingin menjawab ini pertanyaan Pak Anton juga, melengkapi juga boleh ya, tentang apa yang perlu diperhatikan ya, terhadap pasangan kalau mau sebelum menikah begitu ya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan juga boleh. Ya, dari ya Usul Pak silakan. Daniel. Ya. Usul Pak Daniel untuk lain sesi mungkin bisa dibahas mengenai kesehatan mental itu Pak. Oh ya, oke. Ya, ya. Betul, itu sangat baik sekali. Ya, di sini ada yang spesialis kesehatan mental ada. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu tentang ini. Ya, kalau belum ada saya ingin tambahkan ininya ya. Yang masih kurang tadi ini ada yang memberikan dari kan ada 100 pasangan. Itu ada yang memberikan tips-tipsnya. Saya akan bacakan tips-tipsnya. 25 tips itu ya. Secara cepat aja. Sehingga paling tidak kita bisa tahu. Oke. Nama ini. Oke. 25 tips bonus ya. Ucapkan terima kasih kepada pasangan hingga itu menjadi kebiasaan. Ya, ini dari 100 pasangan yang diwawancara itu ya, yang berhasil ya. Jadi ini tips-tipsnya. Jadilah sahabat yang baik. Jika kita membuat kekasih merasa dicintai, kita akan memperkokoh pernikahan kita. Ya, jadi kalau kita menghargai diri kita menghargai pasangan kita. Nah, menghargai pasangan membuat dia dikasihi. Belajar untuk meminta maaf dan memaafkan. Cari sifat-sifat positif dari pasangan kita. Ciptakan kemitraan tugas bersama pasangan. Ciptakan perubahan mencerminkan dengan nyata kualitas hubungan kita. Kendalikan harapan kita senantiasa ya, jangan minta dia membahagiakan kita sepenuhnya ya. Kebahagiaan itu adalah pilihan masing-masing. Sadari apabila harapan sudah terpenuhi dan bersukacitalah, bertumpu pada harapan yang tidak terpenuhi. Jadi ini bicara melalui harapan-harapan tidak dipenuhi, kita belajar apa dari situ dan berubah ya.
ciptakan hubungan timbal balik ya, saling menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menerima, saling memuji, saling menolong ya, saling-saling itu. Hayati setiap kebersamaan, ya mau bersama dengan pasangan nonton bersama ya, suka bersama, duka bersama, sulit bersama ya, itu sesuatu yang indah. Bersama-sama merasakan penderitaan akan membuat keajaiban. Doa mengubah banyak hal. Perbaharui komitmen kita, khususnya apabila sudah memburuk ya. Jadikan waktu santai sebagai bagian dari pernikahan. Komunikasi akan menjadi intensif bila dilakukan dengan benar. Momen kami ada 2 hal penting yang untuk menangani konflik, jangan berdiskusi pada waktu malam hari ya, pada waktu kondisi capek begitu. Sikapi komentar negatif dengan nada positif. Tidak berlama-lama menyimpan perasaan negatif ya, maupun positif, jadi perlu mengungkapkannya, mengekspresikan emosi kita. Jangan sekali-kali sengaja mempermalukan pasangan. Apabila mungkin rencanakan pernikahan kita dengan seksama ya, masa 5 tahun untuk mengembangkan pernikahan sebelum anak-anak lahir, sangat menolong untuk menjadi kokoh. Tak perlu takut kalau anak-anak menjadi guru kita, sekalipun satu tubuh, pasangan kita merupakan pribadi tersendiri. Kembangkan kasih kita tidak bergantung pada sanak saudara, upayakan agar cinta tidak pernah basi ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada respons atau tambahan? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati ya. Senang sekali boleh bertemu dan belajar bersama malam hari ini. Minggu depan rencananya akan dibahas tentang people pleaser. Ya, people pleaser karangan dari Les Carter ya, PhD. Jadi kita akan belajar ini dibawakan oleh istri saya, Maria Irot MTH. Mari kita akan tutup di dalam doa ya. Bapak di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama. Biarlah apa yang telah kami pahami, ini boleh kami mengerti, kami boleh bagikan. Kami rindu ini suatu hari jadi berkat lebih lagi kepada banyak orang. Berkati setiap kami yang sudah hadir. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu yang sudah hadir bersama-sama. Boleh memberkati pelayanan kami. Tuhan berkati Bapak Ibu yang hadir dimanapun berada. Boleh Tuhan berkati, boleh jadi berkat ya, Ibu Eva, Ibu Eli, Pak Sugiarto, Ibu Evi Sidoarjo, Ibu Anton, Ibu Nora, Pak Bernard, Pak Ong, Pak George, Pak Herodion, dan Verna. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati supaya terus nama Tuhan dipermuliakan. Berkati terus pelayanan ini supaya boleh jadi berkat buat pernikahan-pernikahan yang ada atau buat keluarga-keluarga yang ada. Segala pujian buat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih.